Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyelesaikan tugas teknik pengambilan keputusan. Di sini sudah ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya itu ada Z sama dengan 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Lalu di sini juga ada fungsi kendalanya sudah ditulis. Nah, kendala yang pertama itu kita tulis K1, kendala kedua itu K2, dan kendala 3 itu K3. Kendala 1, X1 itu ada 2, maka di sini kita tulis aja 2. Di sini tulis 2. Terus X2-nya itu ada 3. Variabelnya ada 3, di sini kita tulis 3. Terus X3-nya nggak ada, jadi kita tulis 0 aja. Tandanya juga jangan lupa. Tandanya kayak gini. Lalu nilainya kita kosongkan aja. Lalu ruas kanannya ada 1000. Kita tulis 1000. Untuk yang K2 sama K3 juga sama. K2, X1-nya ada 3. Ini, X1-nya 3. X2-nya ada 2. X3-nya tidak ada, jadi tulisnya 0 aja. Terus tandanya juga sama. Ruas kanannya 2100. Terus yang ketiga. Ketiga ini ya. X1-nya nggak ada, jadi kita tulisnya 0 aja. Terus X2-nya ini variabelnya X2 berarti 1 aja ditulisnya di sini. Terus ditambah 5x3. X3-nya 5. Tandanya sama. Nilainya kosongkan. Lalu ruas kanannya ada 1500. Udah gitu, kita tentukan koefisien fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini sudah ada. X1-nya itu 50 yang ini. Maka di sini kita tulis aja 50. Terus X2-nya itu 20. Kita tulis di sini juga 20. Lalu X3-nya 30. Kayak gini. Udah. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai ini. Caranya kayak gimana sih cari nilai ini? Kita klik, di sini harus pakai rumus sama dengan variabel yang ini K1X1 kita pilih, terus dikali nilai variabel yang masih kosong. Terus kita pencet F4. Terus tambah yang X2, lalu dikali variabel yang masih kosong yang X2, terus kita F4 lagi, terus ditambah yang X3, lalu dikali nilai variabel yang masih kosong, lalu di F4. Kalau sudah, langsung di enter aja. Nilainya akan 0, emang harus 0. Kalau nilainya udah 0 di sininya, kita tarik aja ke bawah. Maka nilainya akan 0 semuanya. Lalu sekarang kita akan mengisi nilai fungsi tujuan. Yang ini. Caranya sama dengan koefisien fungsi tujuan X1, kita klik, lalu dikali nilai variabel X1 yang masih kosong. Lalu ditambah dengan X2, koefisien fungsi tujuan X2 dikali nilai variabel X2 yang masih kosong, lalu ditambah koefisien fungsi tujuan X3, lalu dikali nilai variabel yang masih kosong juga. Kalau sudah, langsung kita enter aja. Hasilnya 0.
Lalu sekarang kita pergi ke data, lalu ke solver. Klik solver. Nah, di sini set objeknya kita hapus, kita pilihnya yang nilai fungsi tujuan. Klik ini. Lalu to-nya kita pilih max karena kita akan memaksimalkan keuntungan. Terus di sininya by changing variable cell. Ini kita blok dari yang ini nilai variabel yang X1, X2, dan X3. Kita blok aja. Terus kalau udah, yang select a solving method kita pilih yang simplex LP. Nah ini. Lanjut yang add sekarang. Nah, add ini cell reference kita pilih yang ini nilai. Jangan lupa tandanya samain kayak tanda yang ini, lebih kecil sama dengan. Constraint-nya kita pilih yang ini, ruas kanan. Terus karena di sini ada 3 kendala, jadi kita ulangi sampai ke 3 kali. Lalu pilih add lagi. Call reference-nya yang ini yang kedua. Lalu tandanya sama. Lalu constraint yang ini. Sekali lagi, add lagi. Nilai yang terakhir. Lalu yang ini constraint yang ruas kanannya. Oke, kalau sudah gini kita oke aja, maka akan seperti ini. Lalu kita solve, maka akan muncul seperti ini dan kita oke. Nah, jadi nilai variabel untuk X1 itu 500, X2 itu 0, X3 itu 300. Nilai fungsi tujuannya itu 34.000. Oke, jadi ini yang sudah kita dapatkan nilainya. Kita isi aja di sini untuk keputusan X1, X2, dan X3. X1 itu 500. Kita tulis 500. Lalu X2 itu 0. X3 itu 300. Lalu berapa keuntungan maksimal? Keuntungan maksimalnya yaitu yang ini, 34.000. Terus aja di sini. Nah, ini dinamakan sebuah keputusan.